Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Oh iya teman-teman, apakah teman-teman masih semangat menjalankan puasa hari ini? Nah, semoga teman-teman masih tetap semangat ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi ya teman-teman tentang aktivitas aku. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu support channel ini dengan like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang dan teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Oh iya teman-teman, di video kali ini aku mulai videonya dengan video masak ya teman-teman. Nah, di sini aku masak buncis dan juga sosis. Ini aku masaknya itu untuk menu sahur ya teman-teman. Nah, menu sahurnya ini aku masak di jam 3 pagi. Kenapa masak di jam 3 pagi? Soalnya kan ini masak sayur ya teman-teman. Takutnya kalau misalkan masak dari semalam udah nggak enak pas sahur ini. Oh iya teman-teman, di sini aku makan sahurnya dengan Pak suami ya. Dan juga untuk menu sahurnya ini sebenarnya ada ikan juga ya teman-teman. Tapi aku nggak makan ikan itu soalnya aku alergi. Jadinya aku masak buncis dan sosis. Nah, di sini aku makannya itu sepiring berdua ya teman-teman dengan Pak suami. Kenapa sepiring berdua? Sebenarnya bukan karena nggak ada piring, tapi kalau makan sepiring berdua itu rasanya lebih nikmat dan untuk kenyangnya itu lebih cepat kenyang daripada makan piring yang berbeda. Kalau aku sih kayak itu, aku lebih senang makan sepiring berdua. Nah, buat teman-teman semua, teman-teman lebih senang sepiring berdua atau menggunakan piring yang berbeda? Tulis di kolom komentar ya. Nah, setelah selesai sahur dan barang-barang tadi sudah diberesi, lanjut aku mau beres-beres tempat tidur dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk bantalnya itu nggak langsung aku naikin ke atas ya teman-teman, soalnya takutnya masih mau baring-baring. Jadi aku susun aja di bawah dulu. Sekalian aku juga mau ganti sarung bantal dan juga gulingnya dulu, soalnya takutnya udah banyak semut nanti. Setelah beres kamarnya udah selesai, lanjut aku mau nyapu dulu ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat suasananya masih gelap ya teman-teman. Anak-anak santri masih pada digerakin untuk sahur bareng. Nah, setelah selesai nyapu, aku juga mau nyuci baju dan nyuci piring ya teman-teman, sekalian nunggu waktu subuhnya. Nah, untuk video nyuci baju dan nyuci piringnya itu nggak aku buat ya teman-teman, soalnya kamar mandinya itu kan ada di luar, banyak santri putra, jadinya aku nggak videoin. Nah, di sini lanjut pas udah cerah ya teman-teman, lanjut aku mau jemur pakaian dulu, pakaian yang aku cuci tadi. Oh iya teman-teman, untuk cuciannya ini nggak terlalu banyak ya, soalnya kemarin aku udah nyuci. Tapi walaupun nggak terlalu banyak, masih aja tetap kelihatan banyak ya. Setelah selesai jemur pakaian, aku juga mau buat cemilan ya teman-teman. Cemilan ini sih sebenarnya request dari Pak suami. Dia pengen minta buatin cemilan dari kentang. Nah, untuk kentangnya ini aku menggunakan 4 kentang ya teman-teman, tapi aku pisah jadi dua-dua. Soalnya yang satu aku mau buat cemilan yang kentangnya itu hanya diparut aja, dan yang satunya itu aku mau kukus kentangnya, habis itu mau aku halusin dan aku buat kayak adonan kayak itu teman-teman. Tapi sebelum kentangnya aku gunain, tentunya kentangnya itu aku kupas dulu kulitnya, habis itu aku cuci bersih dengan 2 mangkok yang berbeda ya teman-teman.
Nantinya setelah selesai dikupas dan dicuci bersih, untuk dua kentang yang pertama itu akan aku parut, dan yang duanya lagi itu hanya aku potong-potong, kemudian akan aku kukus ya teman-teman. Oh iya teman-teman, setelah kentangnya selesai dikupas, untuk kulit kentangnya itu aku masukin lagi ke dalam plastik ya teman-teman, agar lantainya itu enggak kotor, soalnya kan kulit kentang itu banyak pasirnya atau tanahnya, jadinya kalau misalkan enggak dimasukkan di plastik nanti lantainya kotor. Nah, di sini lanjut aku mau parut kentangnya terlebih dahulu. Nah, untuk bentuk hasil parutannya itu bisa teman-teman lihat di video ya teman-teman. Di sini aku marutnya itu agak kaku ya teman-teman, soalnya ini kan parutnya baru dipakai sekali. Nah, jadi parutnya itu agak tajam, dan kalau misalkan nggak hati-hati takutnya nanti tegores ke tangan. Nah, setelah selesai nantinya parutan kentang ini, aku juga mau rendam kentangnya terlebih dahulu, soalnya kalau misalkan kentangnya nggak direndam, itu kentangnya itu akan berubah warna jadi kayak hitam kayak itu teman-teman. Tapi kalau misalkan kentangnya kita rendam, jadinya kentangnya itu nggak berubah warna. Nah, di sini aku hampir selesai ya teman-teman marutnya, marut dua kentang itu. Nah, setelah selesai marut dari kentang, lanjut aku juga mau potong kentang yang duanya, soalnya mau aku kukus kentang yang lainnya itu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, aku mulai motong kentangnya itu. Nah, untuk potongan kentangnya itu aku potong menjadi dua bagian, kemudian aku potong lagi, aku bentuk jadi seperti kotak-kotak ya teman-teman untuk potongannya itu, dan untuk ukurannya enggak terlalu besar. Nah, untuk kentang yang udah diparut tadi aku mulai rendam dengan air ya teman-teman. Dan untuk kentang yang aku potong dadu tadi juga aku rendam di air ya teman-teman, soalnya kalau kelamaan gak direndam di air, kentangnya itu bakalan berubah warna. Nah, di sini berhubung airnya agak kurang ya teman-teman, jadi aku tambahin lagi airnya agar semua kentangnya itu kerendam semua. Nah, lanjut aku potong-potong lagi kentang yang udah aku belah tadi, kemudian aku rendam lagi dengan air, dan lanjut aku motong kentang satunya lagi, sama aku bagi menjadi dua bagian, kemudian aku potong-potong lagi, dan aku bentuk menjadi bentuk dadu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk air kukusannya itu udah aku masak ya teman-teman. Sembari motong-motong kentang ini, aku juga udah masak untuk air kukusan atau rebusan kentangnya ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku mau kukus kentangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk berapa lama aku kukus kentangnya itu teman-teman nanti bisa cek aja, kalau misalkan kentangnya udah lembut berarti kentangnya itu udah bisa diangkat ya teman-teman. Nah, berhubung kentangnya udah mateng, lanjut aku mau halusin kentangnya dulu ya teman-teman. Tapi sebelum halusin kentangnya itu tunggu kentangnya sampai dingin terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini aku ngehalusin kentangnya itu menggunakan cangkir ya teman-teman. Tadi rencananya mau pakai ulekan, tapi takutnya kotor, jadinya enak pakai cangkir aja, dan kentangnya nggak berubah warna. Untuk ngulek kentangnya itu sampai benar-benar halus ya teman, ulekan kentangnya. Nah, kalau misalkan udah halus, lanjut di sini aku mau tambahin tepung maizena. Nah, untuk berapa banyak takarannya itu aku menggunakan 4 sendok tepung maizena, kemudian aku tambahkan garam secukupnya, kemudian aku tambahkan juga lada bubuk ya teman-teman.
Untuk takarannya nanti bisa teman-teman cicip sendiri ya. Kalau misalkan kurang asin, nanti teman-teman bisa tambahin sendiri. Nah, setelah bahan-bahannya udah dimasukkan semua, lanjut aku aduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman, adonannya sampai semua bahan tadi tercampur merata. Nah, setelah itu untuk adonannya itu ambil sedikit saja dan bentuk menjadi panjang seperti yang di video ya teman-teman. Jika semua adonan sudah selesai dibentuk, kemudian adonannya itu tambahkan tepung panir atau tepung jagung kalau nggak salah namanya tuh ya teman-teman. Nah, setelah itu lanjut goreng kentang yang udah kita bentuk tadi. Untuk gorengnya itu jangan sering dibolak-balik ya teman-teman, kecuali kalau misalkan warnanya udah agak kecoklatan. Kalau kentangnya udah agak kecoklatan bisa dibalik ya teman-teman. Nah, untuk goreng kentangnya ini goreng sampai semua adonan selesai digoreng ya teman-teman. Kemudian baru tiriskan kentang yang udah masak ya teman-teman. Nah, untuk proses penggorengan kentangnya itu nggak aku videoin semua ya teman-teman, soalnya kalau misalkan di videoin semua itu durasinya sangat panjang. Jadinya aku videoin kentang gorengnya ini nggak semua proses aku videoin ya teman-teman pas penggorengannya itu. Nah, di sini kentangnya udah mateng, lanjut aku mau goreng kentang yang diparut tadi. Nah, setelah itu kentangnya itu nanti diberi bumbu ya teman-teman, rasa balado. Nah, setelah selesai untuk buat cemilannya tadi, lanjut aku mau susun piring-piring yang udah aku cuci tadi ya teman-teman. Nah, di sini untuk cucian piringnya itu nggak terlalu banyak seperti kemarin-kemarinnya, soalnya udah aku cuci sebelumnya. Jadi sisa yang pas sahur tadi ya teman-teman. Dan setelah selesai untuk nyusun piring-piringnya, lanjut aku juga mau masak nasi ya teman-teman, soalnya tadi nasinya habis dan aku belum masak nasi. Setelah masak nasi, lanjut aku mau istirahat dulu ya teman-teman. Dan untuk masak untuk berbukanya nanti pas di sore hari. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman, aku cerita tentang aktivitas aku hari ini. Semoga teman-teman tetap terhibur dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas puasanya. Jangan lupa ketika kita lelah, kita juga harus beristirahat ya teman-teman. Jangan dipaksakan kalau misalkan kita sedang lelah. Untuk teman-teman semua, selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Nah, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya teman-teman. Semoga semua aktivitas yang kita lakukan hari ini semuanya bernilai ibadah. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.